Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak. Saya lihat Ibu ini sepertinya ada sesuatu hal yang mengganjal di pikiran Ibu ya. Karena saya lihat dari tadi Ibu Erna ini agak gelisah. Eh, Memang Bu Erna ini ada yang mengganjal di pikirannya atau sempat ada yang bisa mau dibicarakan kepada saya akan menjadi penyimak Ibu. Iya, terima kasih, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya jadi mengganggu waktunya Pak Darwis. Begini, Pak, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Pak Darwis bisa membantu saya untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Baik Bu, dengan senang hati saya akan membantu Ibu. Kira-kira apa yang menjadi kendala atau masalah Ibu sempat saya bisa bantu. Iya, begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan dari masalah saya, dan saya harap setelah saya berdiskusi dengan Pak Darwis, saya bisa meningkatkan semangat belajar siswa saya, di mana siswa saya di sini dalam mengerjakan tugas masih ada yang terlambat, Pak. Oh, begitu ya Bu. Iya. Silakan Bu, kalau bisa Ibu ceritakan permasalahannya. Sempat Bapak bisa membantu. Iya Pak, akhir-akhir ini ada siswa saya di kelas 6 malas sekali mengerjakan tugas. Dari 7 orang, ada 2 orang yang selalu terlambat mengumpulkan tugasnya Pak. Padahal saya sudah merefleksi siswa ini, apakah mereka sudah paham dengan materi tersebut atau tidak. Namun setelah saya evaluasi, hanya beberapa siswa yang mengerjakan tugas tersebut dan sisanya yang pasif menunggu tugas itu dibuat di rumah. Dia menjadikan tugas itu menjadi tugas di rumah, Pak. Begitu. Oh, baik Bu. Jadi ada permasalahan Ibu, ada dua orang siswa Ibu yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Bahkan mungkin jarang ya memasukkan tugas-tugas yang diberikan sama Ibu. Eh, apakah keterlambatan tugas anak murid Ibu ini yang dua orang ini eh, pada semua mata pelajaran ataukah pada mata pelajaran tertentu? Sebenarnya Pak tidak, hanya pada mata pelajaran matematika saja Pak, tidak semuanya. Oh, jadi hanya Iya, pada mata pelajaran matematika ya, Bu. Baik. iya. Kira-kira eh, langkah-langkah apa yang Ibu sehingga anak ini bisa mengerjakan tugasnya? Yang pertama mungkin apa yang pernah Ibu sudah lakukan sehingga bisa membuat anak ini akan bisa mengerjakan tugasnya kembali. Oh, begini Pak, sebelumnya Pak, pada waktu itu saya menyuruh siswa saya membuka buku matematikanya tentang pembagian pecahan. Kemudian saya suruh mengerjakan soal-soalnya dengan melihat contohnya yang ada pada buku tersebut. Begitu yang saya lakukan Pak, waktu saya menyampaikan materi tersebut. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Bagaimana respon siswa Ibu terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan tersebut? Apakah responnya bagus ataukah bisa ditanggapi dengan siswa Ibu secara
menyeluruh ataukah hanya sebahagian yang bisa menanggapi dari apa yang telah Ibu berikan kepada peserta didik Ibu? Oh, iya, Pak. Eee kalau saya perhatikan, ada satu 2 orang saja yang aktif di situ. Yang apa, yang merespon, saya ketika saya memberikan, pertanyaan. Aktif, diajak apa, bertanya jawab. Namun sebagian lagi, pasif dan tidak bersemangat di situ, Pak. Dia tidak memperhatikan, ketika kita menjelaskan di depan. Oh, oh iya Bu, jadi seperti itu permasalahannya Ibu. Ada sebagian siswa, satu atau dua orang yang tidak aktif saat pembelajaran sehingga terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Bu Erna sudah tahu akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang Ibu lakukan sehingga bisa memberikan motivasi kepada anak-anak Ibu sehingga bisa lebih mungkin mampu mengumpulkan tugasnya. Iya, selama ini Pak, ketika saya memberikan, mereka tugas, baik tugas di sekolah maupun tugas di rumah, saya sering mengingatkan, baik, ketika, akhir pembelajaran maupun, saya mengingatkan lewat di grup WA agar anak-anak tersebut, mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan besok. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Jadi Ibu sudah memberikan pemahaman terhadap anak atau mengingatkan kepada peserta didik Ibu baik secara langsung maupun melalui WA. Tetapi masih ada yang terkendala dari hal itu. Uh, Sudah diingatkan sehingga bagaimana caranya atau prosesnya anak ini bisa mengerjakan tugas sehingga siswa ini kembali aktif. eh, Tetapi yang saya dengar tadi di sini Ibu melakukan metode mengajar menggunakan metode penugasan langsung diberikan iya. kepada siswa dan hanya beberapa siswa yang aktif bertanya dan mengenai tugas yang diberikan. Mungkin Ibu Erna ingin berubah metode sesuai dengan kemampuan siswa atau yang mampu diterapkan oleh atau yang mampu diserap oleh siswanya. Mungkin begitu, Bu. Oh, iya, Pak. Kenapa ya saya tidak berpikir, ke arah situ? Kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik serta menggunakan media pembelajaran yang lain? Saya baru berpikir, Pak, ternyata, kenapa saya bisa eee seharusnya saya, mengganti metode lain, yang sebelumnya saya terapkan di kelas saya. Oh, iya, Bu. Jadi itu suatu upaya yang sangat bagus Bu untuk kedepannya. Tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran, tetapi pembelajaran langsung itu tidak diserap atau bagaimana siswa tidak atau sebahagian siswa Ibu belum antusias dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan tadi adalah pembelajaran yang interaktif di mana Ibu tadi sudah memberikan beberapa penjelasan terkait pembelajaran yang akan dilakukan Ibu. Nah, upaya itu sangat bagus, Bu. Mungkin selama ini dengan menjelaskan saja ada beberapa siswa Ibu yang mungkin jenuh atau kurang memahami materi yang diberikan. Mungkin Bu seperti itu. Oh, iya, Pak, mungkin selama ini, metode pembelajaran yang saya terapkan tadi seperti yang saya bilang, Pak, metode yang menjelaskan dan menggunakan penggunaan tugas, itu eee, sangat membosankan dan belum berpihak kepada siswa. Jadi, saya baru berpikir bahwa, kenapa saya tidak mengubah metode pembelajaran saya. Ya, Bu. Jadi sangat bagus, Bu, karena Ibu ingin mau mengubah cara metode pembelajaran Ibu sesuai dengan minat siswa Ibu. Nah, kira-kira Bu, ke depannya ini kapan Ibu bisa laksanakan
kegiatan yang akan Ibu rancang ini? Ya, secepatnya Pak. Kalau bisa, saya akan melaksanakan pembelajaran ini minggu ini dengan dengan melakukan yang pertama saya akan merefleksi pembelajaran matematika yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan metode lain yang lebih menarik dan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Terus yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut mungkin minggu ini kayak pertemuan selanjutnya dan dengan cara menyiapkan model pembelajaran serta metode pembelajaran yang bervariatif serta menarik dan sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar siswa serta selain itu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pengembangan dan pengembangan diri dalam pembelajaran, Pak. Begitu mungkin yang akan saya lakukan nantinya. Ya Bu, betul sekali apa yang Ibu sudah gambarkan. Ternyata ide Ibu itu sangat bagus dan bagus untuk langsung kita terapkan sehingga anak-anak Ibu mungkin langsung kembali aktif. Baik, dan apa yang Ibu sudah lakukan itu sudah sangat tepat Ibu lakukan. Mungkin seperti Ibu Bu gambarannya sehingga anak-anak Ibu yang 2 orang tadi ya? Ada yang Iya, 2 2 orang orang, Pak. Iya, akan aktif kembali dalam mengikuti pembelajaran ya? iya. Eee, Bagaimana langkah ke depannya? Eh, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, langkah ke depannya saya akan merefleksi kembali pembelajaran matematika yang selama ini saya lakukan, terus insya Allah akan secepatnya saya lakukan, saya terapkan di kelas saya, dan mungkin untuk pertemuan selanjutnya ini, dan selanjutnya akan menerapkan media pembelajaran yang menarik serta menggunakan model pembelajaran yang baru sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa saya di kelas. Terus selain itu saya juga eh, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah saya dan rekan sejawat di sekolah saya terkait dengan model pembelajaran dan media pembelajaran yang saya akan gunakan di kelas saya. Wah, itu sangat bagus, Bu. Semoga Ibu Erna mampu melakukan dan tetap semangat dalam mengemban amanah dari pemerintah sebagai satuan pendidikan di wilayah Ibu masing-masing. Jadi Ya. ini juga suatu masukan yang sangat bagus, Bu. Jadi terkait apa yang telah Ibu gambarkan. Nah, bagaimana Bu perasaannya sekarang setelah Ibu bercerita dengan permasalahan Ibu? Alhamdulillah, terima kasih juga Pak atas sudah mau mendengarkan curhatan saya Pak. Alhamdulillah setelah saya melakukan diskusi dengan Pak Darwis, saya sudah merasa lega dan sudah menemukan ide-ide baru untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas sehingga dengan kegiatan pembelajaran yang baru ini dengan menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran yang baru, semoga kedepannya akan meningkatkan semangat belajar siswa saya dan meningkatkan semangat siswa saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan di kelas. Ya Ya, Bu, jadi kalau begitu selamat bertugas, sampai ketemu di lain waktu. ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Ya.